رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله أما بعد Hadiratul kiram, jamaah salat Jumat Masjid Umar bin Khattab rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama insyaallah melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya serta kita yang ada di sini. Insyaallah di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, hari ini hari Jumat, tepatnya tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2026. Waktu sholat Jumat jatuh pukul 12 lebih 8 menit. Oleh karena itu kami mengajak kepada para jamaah yang masih ada di rumah ataupun di tempat-tempat kerja, mari bersegera untuk menuju ke Masjid Umar bin Khattab dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan kepada para jamaah yang sudah ada di ruangan utama kita, masih terlihat di sop yang kedua, ketiga dan selanjutnya masih memungkinkan Bapak untuk mengisi sop-sop yang masih kosong. Mari kita pergunakan Jumat ini lebih baik daripada Jumat sebelumnya dengan menempati sop-sop yang masih kosong. Dan juga ketika kita duduk di sop yang terdepan, artinya kita juga sudah memberikan kesempatan untuk saudara-saudara kita untuk masuk ke ruangan utama kita yang memang pada saat ini cuaca tidak menentu. Oleh karena itu kami berharap seluruh jamaah ada di ruangan utama kita agar nanti tidak ada saudara-saudara kita ketika ada hujan, terkena air hujan. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk jamaah yang sudah ada di ruangan mengisi sop-sop yang terdepan dan memberikan kesempatan untuk saudara-saudara kita yang nanti akan masuk ke dalam ruangan utama kita. Dan kembali juga kami menghimbau kepada para jamaah untuk bekerja sama ketika para jamaah membawa putra-putranya. Mohon nanti kerjasamanya ketika khatib menyampaikan khutbahnya tidak ada anak-anak kita yang bercanda ataupun yang berlari-lari dan lain-lain dan seperti yang lalu-lalu bertepuk-tepuk tangan. Oleh karena itu kami mohon juga kerjasamanya. Dan kepada seluruh pengurus yang tidak bertugas di dalam kegiatan sholat Jumat kali ini, kami mohon kerjasamanya untuk memberikan arahan untuk anak-anak kita. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang nanti kami akan sampaikan, namun terlebih dahulu mari kita baca suratul Fatihah yang pahalanya kita peruntukkan kepada para arwah almarhum dan almarhumah, bapak ibu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, hadirin aulan kita, wabil khusus keluarga sahibul wakaf yaitu Bapak Haji Fikri bin Haji Badar Talib, Bapak Haji Badar Talib, Ibu Farida bin Said Al-Jabri, Bapak Haji Garim bin Said Al-Jabri, dan seluruh keluarga sahibul wakaf yang telah tiada. Dan juga guru-guru kita yang beliau pas sejak hidupnya telah mengisi terutama untuk kegiatan sholat Jumat kita, yang mana beliau-beliaulah yang mengawalinya, yaitu guru kita Bapak Kiai Haji Fakhrul Razi bin Haji Ishaq, Bapak Kiai Haji Umar Bakir, Bapak Kiai Haji Marzuki Jamil, Bapak Kiai Haji Syarafuddin Hikam, Bapak Kiai Haji Abdul Sabur Khatib, Bapak Al-Ustaz Aziz Dahlan. Dan juga kita baca suratul Fatihah untuk guru kita
yaitu orang tua kita, dan kebetulan beliau sudah 4 kali mengisi di kegiatan salat subuh gabungan di masjid kita, yaitu Bapak Kiai Haji Salim Naim. Beliau telah meninggalkan kita di malam Kamis kemarin dan sudah dimakamkan di hari Kamis, dan kita doakan kesemuanya agar almarhum arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita doakan juga untuk warga RW 03 yang telah mendahului kita, wabil khusus orang-orang tua kita yang terus membantu ketika beliau masih hidup, yaitu Bapak Ki Haji Amiruddin Nahrawi, Bapak Haji Usman Pasawit. Kesemuanya kita doakan mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, dan pada saatnya nanti dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita doakan untuk saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon doanya untuk guru kami, yaitu Bapak Ki Haji Ayub Ishak. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang ada di sini mudah-mudahan selalu ditetapkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita yang halal dan barokah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya kita doakan untuk orang-orang tua kita, Ustaz Haji Muhammad Sobur, lalu Bapak Haji Ishak Musa, dan orang tua kita Bapak Haji Farid Talib. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita doakan untuk para jamaah yang sering memberikan infak, yang sering memberikan bantuan untuk operasional masjid kita, yang sering juga ketika ada kegiatan memberikan makanan, terutama biasanya di hari Jumat. Kita doakan beliau-beliau yang telah berbuat untuk masjid kita selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Dan doa ini pun kita juga peruntukkan untuk keluarga sahibul wakaf. Masih kita doakan untuk guru-guru kita yang terus membina, yang terus memberikan nasihat untuk kita, yang selalu menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, di antaranya guru kita Bapak Kiai Haji Ayub Ishak, Al-Habib Hud bin Bakir Al-Atas, Al-Habib Husain bin Hamid Al-Atas, Al-Habib Bahar bin Semit, dan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein Syihab. Kita doakan beliau-beliau selalu diistiqomahkan dalam perjuangannya, dimudahkan segala urusannya. Dan selalu kita doakan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Palestina. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Untuk yang di Indonesia, kita doakan yang meninggal dunia mati dalam mati husnul khotimah, dan juga segera diselesaikan permasalahan-permasalahannya. Dan untuk saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kulli syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Zahruddin SEMM. Beliau adalah anak kandung dari guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Sobur Khatib, yang mana beliau meneruskan ayahnya untuk menjadi khatib di Masjid Umar ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dan insya Allah beliau akan bertindak sebagai khatib dan imam kita. Dan mubalik akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rodi, dan azan akan dikumandangkan oleh Bapak Abdul Rashid. Hadirin yang saya hormati, saya akan sampaikan keuangan kita di minggu ini, yaitu yang pertama pemasukan sebesar Rp1.325.000. Sedangkan untuk pengeluaran untuk operasional masjid, untuk operasional kegiatan sholat Jumat Rp850.000. Untuk pengajian yaitu sebesar
sebesar 800.000 rupiah. Ini mengenai keuangan kita di masjid kita. Oleh karena itu kami mengajak kepada para jamaah, mari kita berikan infak yang terbaik untuk masjid kita, dan juga siapa lagi kalau bukan kita untuk memberikan, untuk membantu operasional masjid kita. Kami sudah menyediakan baik kotak-kotak amal, dan di kotak amalnya pun ada aplikasi QRIS yang nanti juga mungkin ketika jamaah tidak membawa uang dan mempunyai aplikasi, kami persilahkan untuk memberikan infak. Dan siapa lagi kalau bukan kita, dan mari kita berikan yang terbaik untuk masjid kita. Dan di waktu Jumat ini semoga apa-apa yang telah diberikan dan apa-apa yang belum diberikan dan sudah diniatkan, semoga dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin yang saya hormati, insya Allah pada tanggal 2 Februari di masjid kita akan mengadakan kegiatan Nisfu Sya'ban, sekaligus juga kita memperingati hari pertama kita, hari operasional kita di tanggal 15 Sya'ban. Karena masjid ini di tahun 2018 waktu itu mengawali dengan kegiatan Nisfu Sya'ban, dan kali ini Nisfu Sya'ban yang ke-7. Oleh karena itu kepada para jamaah, mari kita sama-sama nanti hadir di tanggal 2 Februari di hari Senin malam Selasa, diawali sholat maghrib dan juga nanti pembacaan surah Yasin, dan sekaligus juga penutupan pengajian yang dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Haji Ayub Ishak. Oleh karena itu kami seperti biasa untuk warga RW 03 kita akan menyebar nampan nanti untuk konsumsi di kegiatan tersebut, dan kepada para jamaah yang ingin juga memberikan bantuan, kami persilahkan bisa nanti menghubungi panitia. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa ada undangan yang datangnya dari majelis silaturahmi subuh gabungan yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad besok tanggal 25 bertempat di Masjid Al-Tobah dengan guru tetap Bapak Al-Habib Hud bin Bakir Al-Otos. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan limpahan nikmatnya kepada kita, yang salah satu di antaranya di dalam kesempatan ini, di mana Allah telah meringankan langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, dalam rangka menjalankan ibadah yang mulia, yang semoga sepulangnya kita dari menjalankan seluruh rangkaian ibadah yang mulia ini mendapatkan kemuliaan dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Salawat bermahkotakan salam senantiasa pula tersanjungkan kepada permatanya kota Makkah, intannya kota Madinah, sosok yang kebaikannya begitu luas secara keseluruhan, tidak ada yang menyamainya dalam pengetahuan dan kemuliaan. Dialah basyarun lakal basyar, manusia yang bukan manusia biasa seperti kita, yaitu baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah Islam telah memberikan kabar, Islam telah mengajarkan bahwa setiap perilaku atau perbuatan seseorang di dunia ini pasti ada konsekuensinya, pasti ada pertanggungjawabannya. Termasuk atas segala perilaku maksiat atau perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Apakah itu pertanggungjawabannya di dunia atau kelak pertanggungjawabannya di akhirat nanti? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un, bahwa kebanyakan dari manusia mereka adalah para pelaku dosa. Apakah itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil? Namun janganlah pernah sekali-kali melihat perbuatan dosa itu besar ataupun kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa perbuatan dosa itu dilakukan, yaitu kepada Allah yang senantiasa memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Dan ketahuilah pula bahwa setiap perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam kesengsaraan. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan ditorehkan noda hitam di dalam hatinya. Hal inilah yang menjadikan seseorang sulit dalam melihat, sulit dalam melaksanakan perintah agama secara hak. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza aznaba nuktatun sawda'un fi qalbi fa idza taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu wa zadat hatta yughlaqu qalbu. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Ja'far bin Muhammad At-Tabari di dalam kitabnya At-Tabari, yaitu apabila seseorang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa tanpa bertobat kepada Allah, maka hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika hatinya ditutup, maka Allah akan menguncinya. Saat itulah iman sudah tidak lagi menemukan jalan menuju qalbu, dan kufur akan sulit terhindar dari dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari beberapa dalil dan penjelasan yang telah disebutkan, teranglah bahwa taubat merupakan solusi atas segala perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Apakah itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil? Apakah itu dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja? Oleh karena itu, bagi setiap seseorang para pelaku dosa, agar dapat menyegerakan dirinya bertobat kepada Allah,
sebelum kematian menyergap dirinya. Karena kematian akan membuka segala amal perbuatan termasuk dosa yang pernah dilakukannya. Setelah itu semuanya akan dihadapkan di pengadilan akhirat, dan ketika itulah segala perbuatan dosa akan dimintakan pertanggungjawabannya. Sungguh tidak ada satupun seseorang yang mengetahui kapan kematiannya akan tiba. Karena kematian tidak memandang usia tua atau mudakah ia. Karena kematian tidak memandang sedang sakit atau mudakah ia. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan di dalam kalamnya, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin hinan ghaira min ad-dahri. Sungguh betapa banyak seseorang yang sedang mengalami sakit dalam waktu yang begitu panjang, usia yang sudah tidak muda lagi, namun Allah masih memberikan kehidupan baginya. Tapi begitu sebaliknya, betapa banyak seseorang yang Allah berikan sehat, usia yang masih muda, namun kematian lebih dahulu menjemputnya. Ketahuilah, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Setiap hembusan nafas menandakan usia seseorang telah berkurang. Oleh karena itu, marilah, selagi Allah masih memberikan usia, selagi Allah masih memberikan umur, segerakan diri bertaubat kepada Allah yang Maha Penerima Taubat. Sebagaimana yang telah terekam dalam suatu hadis qudsi, Allah sampaikan, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka. Wahai manusia, apabila engkau berdoa memohon ampun kepadaku atas segala perbuatan dosa yang pernah engkau lakukan, niscaya pasti aku akan memberikan ampunan kepadamu. Wala ubali, dan banyaknya dosamu tidaklah berpengaruh bagiku. Hingga akhirnya Allah sampaikan penuh dengan kelembutan di dalam firman-Nya, innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penerima ampun bagi siapapun hambanya yang memohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah dari khutbah yang singkat ini, semoga kita dapat dijadikan sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah, yang senantiasa dapat bertobat kepada Allah atas segala perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Apakah itu dengan memperbanyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah, lalu menyesali atas segala perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, hingga disertai janji untuk tidak melakukan kembali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Hingga akhirnya Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk kesengsaraan dan dijadikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وضعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة